limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1, saya Priyo bersama guru kita Ustadz Profesor Dr. M. Ridwan MAG kembali mengajak Anda untuk mengkaji Islam secara mendalam. Dan langsung saja kami akan menghubungi Ustadz Ridwan ya melalui sambungan telepon pada pagi hari ini. Kami sapa Ustadz Ridwan terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ya, apa kabar? Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, baik Ustadz, untuk kajian pagi ini kita masih melanjutkan kajian Selasa pekan lalu ya, masih tentang menghidupkan sunnah Nabi dalam keseharian. Sudah sampai bagian yang ke-6 ya Ustadz ya. Ya. Baik Ustadz, langsung saja sebelum nanti kita tanya jawab dengan para pendengar, Ustadz menyampaikan tausiahnya terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pendengar Religi Pagi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan taufik, hidayah, dan maunahnya kita semuanya masih diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, sehingga pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas pagi dengan taklim. Mudah-mudahan kegiatan kita memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Religi Pagi rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah bersabda, ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian kepada perbuatan zalim. Zalim itu kata az-zulmu itu terdiri dari kata dod ya, huruf dot, lam, dan mim ya, zolama. Artinya itu gelap ya. Gelap itu berarti sesuatu itu tampak, dan bisa juga kegelapan itu bisa menjadikan orang tidak bisa menemukan jalan ya, jalan yang lurus, jalan yang benar. Kenapa? Karena gelap. Kalau orang berjalan di tengah kegelapan malam, dia bisa menabrak sana, nabrak sini ya. Nah, orang yang melakukan kezaliman itu ya zalim ya. Zalimun, orang yang berbuat zalim. Zulmun adalah kegelapan. Zalim, orang yang mengalami kegelapan. Gelap lebih dipahami sebagai kegelapan hati ya, bukan kegelapan mata. Karena bisa jadi matanya melihat, tetapi hatinya tidak melihat, hatinya buta. Nah, zalim itu
sering diartikan sebagai lawan kata dari adil. Ya. Zalim lawan katanya adil. Zalim itu diartikan sebagai wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau orang buang sampah di jalan, dia zalim. Kenapa? Karena tidak membuang sampah pada tempat sampah yang seharusnya. Nah, lawan dari zalim adalah adil. Adil itu didefinisikan sebagai kulli dhi haqqin haqqahu, memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, kadarnya. Adil itu adalah proporsional. Adil itu adalah proporsional. Berarti kalau lawannya adalah zalim, berarti zalim itu perbuatan yang tidak proporsional, ya. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu berarti juga tidak proporsional. Zalim itu juga bisa berarti menganiaya, ya, menyakiti seseorang. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang melakukan kezaliman, kalau kezaliman berbuat zalim kepada orang lain, berarti dia menyakiti orang lain. Kalau membuang sampah tidak pada tempatnya, dia berbuat zalim kepada banyak orang, karena konsekuensinya akan membahayakan kehidupan sosial, kehidupan lingkungan, ya. Nah, barang siapa yang melakukan kezaliman di dunia, ya, Rasulullah mengatakan itu akan berkonsekuensi jangka panjang, kata Rasul. Kenapa? Wa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Sesungguhnya perbuatan zalim di dunia ini, melakukan kejahatan sekarang ini banyak sekali, ya, model kejahatan cyber di dunia maya, kejahatan yang berbasis kepada elektronik, hanya ada undang-undang ITE gitu, kejahatan lingkungan. Sekarang hari ini sedang didiskusikan tentang pencemaran lingkungan di sekitar daerah Raja Ampat, Papua Barat sana, ya, karena penggalian nikel. Itu kalau memang terbukti, ya, eksplorasi tambang dengan merusak alam, merusak lingkungan, itu membahayakan bagi kehidupan, bagi keindahan alam, bagi keanekaragaman hayati, ya, yang itu menjadi andalan, menjadi ikon dari wisata di Raja Ampat misalkan. Nah, kalau orang melakukan kezaliman di dunia, maka akan berkonsekuensi kepada kezaliman di akhirat. Jadi kalau orang yang buta hatinya lalu dia melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan menjadi kesengsaraan bagi pelakunya nanti pada hari kiamat, ya. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, karena itu semakin banyak orang melakukan kezaliman di dunia, maka akan menerima konsekuensi kesengsaraan yang lebih, ya, pada hari kiamat. Oleh karena itu,
para pendengar Religi Pagi rahimahullah, ya kita berusaha ya, untuk meninggalkan perbuatan zalim, dan sekaligus justru kita memastikan bahwa kita mampu berbuat adil, ya, adil bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat kita. Jadi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak berbuat zalim kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Para pendengar Religi Pagi rahimahullah, wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Lalu pesan yang kedua, ya, jauhilah kalian semuanya dari perbuatan bakhil, syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablahum, karena bakhil itu telah membuat kerusakan yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kalian, kata Rasulullah, itu hancur. Karena apa? Karena mereka bakhil. Bakhil itu adalah satu gambaran dari orang tidak mau berbagi, ya, tidak memiliki kepedulian sosial, tidak mau berbagi dengan sesama, padahal dia punya kemampuan, punya kelebihan harta. Gitu. Nah, sifat-sifat bakhil, tidak mau berbagi, itu artinya apa? Egois, ya, terhadap orang lain, tidak mau berbagi dengan sesama, itu adalah sifat yang akan mewarisi bagi kehancuran suatu bangsa. Karena itulah dalam Islam ada banyak anjuran kita untuk membangun solidaritas sosial, membangun kepedulian sosial, membangun untuk saling berbagi dengan sesama melalui kegiatan sosial keagamaan yang disebut dengan zakat, infak, sedekah. Ada wakaf. Nah, itu semuanya mengajarkan tentang kepedulian sosial. Nah, sifat bakhil itu adalah sifat yang mengedepankan tentang ego dirinya dalam kaitan dengan kepemilikan harta bendanya. Ya, karena kita menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini selalu saja ada dua kelompok masyarakat. Ada masyarakat kaya, ada masyarakat miskin. Kaya dan miskin adalah dua kelompok pasangan sosial yang menempatkan pada posisi yang berbeda. Si kaya dengan kelebihan hartanya bisa memberi mereka yang tidak mampu, para fuqara, masakinnya. Dan karena itu tugas fuqara masakin adalah mendoakan mereka, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Jadi ya, sesungguhnya bisa saling menguatkan. Orang kaya memiliki kepedulian, lalu membagi dengan sesama mereka yang tidak mampu. Kepedulian orang kaya terhadap orang yang tidak mampu menjadi faktor yang bisa menguatkan kehidupan mereka yang miskin. Nah, doanya orang miskin, ya, yang telah dibantu, itu akan juga memberikan kekuatan moral bagi mereka yang kaya untuk selalu meningkat kekayaannya dan berbagi dari kekayaan yang Nah, saya kira ini kerjasama yang bagus, ya, antara mereka yang disebut dengan orang kaya dan mereka yang disebut dengan miskin. Yang terpenting adalah menyadari tentang posisinya masing-masing. Nah,
anjuran Rasulullah untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil itu menggambarkan tentang pentingnya kita membangun solidaritas sosial. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah mengajarkan kita untuk saling menolong, saling menguatkan, membangun sinergi, membangun kolaborasi dalam kebaikan. Dan jangan berkolaborasi, bersinergi, kerjasama dalam membangun kejahatan ataupun persengkokolan jahat. Jadi membangun persaudaraan sejati di antara umat manusia, sesama muslim, sesama anak bangsa, dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifat material bagi mereka yang punya kelebihan harta, menjadi faktor penting dalam rangka untuk membangun kekuatan satu masyarakat, satu bangsa. Kata Rasulullah, jika tidak ada solidaritas sosial, maka kehancuran masyarakat ya akan ada di hadapan kita. Demikian para pendengar Radio Cipaki rahimakumullah, ya, dua hal yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, menghindarkan kezaliman dan menghindarkan kebahilan. Karena dua penyakit ini menjadi sumber malapetaka ya bagi kehidupan masyarakat. Karena itu Rasulullah sedang memerintahkan kepada kita dua hal yang sebaliknya. Yang pertama, berlaku adillah, berbuat adillah kepada semua orang. Yang kedua, berbagilah kepada mereka yang tidak mampu. Dua aktivitas sosial yang bermuara bagi penguatan kehidupan ya, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian para pendengar Radio Cipaki rahimahullah ya, pengantar kajian pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya kita akan undang para pendengar yang ingin bergabung ya. Silakan yang sedang menyaksikan lewat YouTube bisa bertanya lewat live chat. Kemudian bagi Anda yang ingin bertanya lewat WA bisa langsung kirimkan pesan melalui 081125409911. Dan bagi yang ingin menelpon bisa langsung gunakan line telepon 021632336 ya. Baik, kami beri kesempatan untuk telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bismo, Karangkutung, Cilacap Barat. Sugeng ngejang Pak Profesor Ustadz yang paling top. Betul apa yang jadi Pak Ustadz di pagi hari? Yang kami tanyakan begini Pak Ustadz, kadang-kadang saya turun ke akar rumput. Seharusnya antara bercara agama itu pelajari semuanya, yang kafah lah. Sebenarnya itu baik, tapi kalau saya akar rumput, cuma separuh Pak Ustadz, kafahnya yoranana gitu. Ngerti ini ya begitulah, sehingga kurang merespon gitu lah. Seharusnya belajar dan belajar terus sehingga kebaikannya, amalnya, perbuatannya akan solid. Kenapa sih tidak pada mau belajar yang pahit-pahit gitu? Si manis saja pengen ini. Mohon jawab Ustaz, betul apa tidak omongan saya, karena saya sering turun ke lapangan bebas. Mohon jawaban pembakaran ilmu agar umat sadar diri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penyiarnya, selamat bertugas. Doa kami menyertainya. Baik, terima kasih Pak Bismo di Karangpucung, Cilacap. Ya, monggo Ustadz untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Bismo yang selalu semangat ini ya. Di Karangpucung. Ya, pertama berkaitan dengan ya Islam tadi, Islam kafah ya. Di dalam Al-Quran disebutkan udkhulu
bisilmi kafah, ya. Masuk Islam secara kafah, beragama secara kafah, ya. Artinya bahwa ya agama ini kan, ajaran agama secara prinsip itu kan dibagi menjadi dua, ya. Ajaran agama yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, yang berorientasi kepada peribadatan yang sifatnya individual, sholat, puasa, haji, berzikir, misalkan. Itu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, yang sifatnya individual, tidak ada dampak bagi masyarakat. Nah, sebaliknya, ajaran Islam yang kedua yang juga tidak boleh ditinggalkan itu adalah hablum minan nas. Ibadah ataupun kebaikan-kebaikan yang memiliki dampak secara sosial, kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Orang melakukan kebaikan sosial, tetapi itu diniati sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah. Nah, itu ajaran Islam yang kedua, hablum minan nas, ya, itu juga harus dilakukan secara seimbang. Nah, karena itu kalau orang itu kafah, Islamnya kafah, itu artinya orang itu rajin sholat, rajin berzikir, rajin puasa, tetapi juga kegiatan sosialnya di tengah-tengah masyarakat juga rajin, gitu. Jadi membangun hubungan baik dengan Allah itu harus dibuktikan juga dengan membangun hubungan baik, relasi dengan masyarakat sekitar, memberikan manfaat kepada sesama. Ya, makanya para ulama itu mendefinisikan atau mengartikan ibadah itu sangat umum, ya. Jadi ibadah itu jangan dipahami hanya kegiatan yang berhubungan dengan masjid, berhubungan dengan musola atau dengan majlis ta'lim, gitu, ya. Majlis zikir, tidak. Al-ibadatu kullu ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yardah min qaulin aw fi'lin. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, apakah itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Jadi ibadah itu pengertiannya adalah kebaikan yang sifatnya umum, ya. Semua perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apa itu? Ya, semua perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah, maka itulah kalau dilaksanakan menjadi ibadah. Dan pada saat yang sama kita menjauhi apa-apa yang dilarang, itu juga bagian dari ibadah. Nah, Islam yang kafah adalah bagaimana orang berislam, melaksanakan ajaran Islam itu secara total, baik ajaran-ajaran yang berhubungan dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Jadi tidak cukup, ya, orang rajin puasa, rajin sholat berjamaah, tetapi dengan masyarakat sekitarnya itu tidak peduli, dengan masyarakat sekitarnya tidak berbaur, dengan masyarakat kegiatan sosial kemasyarakatannya tidak mau bergaul. Lah, itu artinya baiknya itu baru satu sisi, ibarat burung ya satu sayap. Bisa bayang, ya, agak kebayang kalau ada burung punya satu sayap, dia tidak bisa terbang, gitu, dan dia tidak menjadi burung yang kafah, ya. Kenapa? Karena nggak bisa terbang. Kenapa? Karena sayapnya satu, baru hablum minallah, hablum minan nasnya nggak ada. Nah, karena itu ya tentu kesempurnaan Islam, ya, atau kekafahan Islam itu sesuatu yang baik. Proses tadi disampaikan memang harus terus belajar dalam rangka untuk menyempurnakan keislaman kita, kualitas Islam kita. Tidak boleh puas dengan apa yang sudah dicapai. Kenapa? Ya, kalau dalam Islam itu kan ada prinsip belajar sepanjang hayat, belajar
sepanjang hayat, ya. Long life education, atau dalam bahasa Arabnya itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai mati. Ini satu gambaran tentang tadi itu, belajar sepanjang hayat. Jadilah manusia pembelajar. Jadilah manusia pembelajar, artinya selalu mencari pengetahuan baru, pengalaman baru, ilmu baru. Ya, kenapa? Karena ilmu terus berkembang, ya. Maka kalau tidak diupdate, ya jadinya kita akan ketinggalan. Jadi setuju bahwa dalam rangka untuk mencapai tingkat Islam yang kafah, yang sempurna gitu, ya, yang mampu mengamalkan semua dimensi ajaran agama, ya, maka pengamalan itu harus dengan ilmu. Dan tadi prinsip belajar sepanjang hayat itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kadang orang menjadi guru, tapi pada kesempatan lain dia menjadi murid. Nah, itu adalah satu yang biasa, ya. Karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya. Di atas orang yang alim ada orang yang lebih alim lagi. Ya, sering dikatakan, ya, di atas langit ada langit. Itu sesungguhnya menggambarkan bahwa kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang dimiliki sekarang. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa membaca itu, belajar itu adalah jendela pengetahuan, ya. Semakin orang itu tambah ilmunya, maka semakin merasa bodoh. Jadi semakin tambah ilmu, maka semakin merasa bodoh. Karena ketika orang baca buku misalnya, lalu dia menemukan pengetahuan baru, dia kan sadar, oh ternyata saya baru tahu sekarang, ya. Ternyata oh iya begini, ya, misalkan. Itu kan berarti tambah pengetahuan baru. Maka kan dia, oh selama ini berarti saya bodoh, ya. Itu kata Imam Syafi'i, ketika orang itu tambah ilmunya, maka dia akan merasa bodoh, gitu. Dan sebaliknya, ketika orang tidak tambah ilmunya, tidak mau menambah ilmunya, maka menjadi bodoh yang sesungguhnya. Jadi belajar sepanjang hayat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cara kita untuk mencapai pada kesempurnaan Islam kita. Demikian Pak Bismillah. Ya, baik Ustadz, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ada pertanyaan melalui WA, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Sumiah di Sampang, ya. Ustadz, jika ada orang berjanji lalu berhutang tapi tidak menepati janjinya atau tidak konsekuen, itu termasuk berbuat zolim atau tidak, Ustadz? Terima kasih. Ya, orang berhutang tapi tidak menepati janjinya, apakah zalim? Ya, jawabannya iya, buat zalim. Ada hadis Rasulullah yang sangat cocok dengan ini tadi, ya. Ada Rasul mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Menundanya orang yang punya kemampuan membayar hutang itu adalah kezaliman. Jadi itu Rasulullah katakan langsung, ya. Matlul ghaniyyi dzulmun, ya. Jadi orang punya hutang dan dia katakan jatuh tempo, dan dia punya kemampuan untuk
untuk membayarnya, gitu ya, mengembalikan hutangnya, melunasinya, tetapi dia tidak menunda itu kan. Nah, itu menunda-nunda. Ini menunda saja, menunda untuk mengembalikan hutang padahal dia mampu, itu sudah zalim, apalagi kemudian tidak membayar hutangnya ya itu ya. Jadi itu bagian dari kezaliman yang oleh Rasulullah langsung ditunjuk langsung tadi. Jangankan tidak membayar hutang, menunda pembayaran hutang itu sudah perbuatan zalim. Demikian, Pak. Ya, baik. Selanjutnya saya bacakan lagi, ada pertanyaan dari Ibu Mah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mah di Cilongok, sebatas mana makna menzolimi diri sendiri? Apakah balasannya juga seperti menzolimi orang lain? Sekian, terima kasih. Ya, menzolimi diri sendiri. Ya, saya sampaikan satu riwayat yang bisa menggambarkan tentang mendolimi diri sendiri ya. Suatu ketika datanglah serombongan para sahabat ya ke rumah Rasulullah SAW. Mereka yang datang, para sahabat itu seperti ingin menyampaikan apa ya, atau mungkin juga memamerkan, bisa juga memamerkan amal ibadahnya itu, kebaikan ibadahnya itu kepada Rasulullah. Yang satu bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tidak mau menikah karena menikah itu akan merepotkan saya. Saya menjadi berpikir mencari nafkah, menghidupi keluarga, anak, istri itu kan. Dan itu akan menyulitkan saya untuk fokus ibadah. Intinya apa? Saya tidak mau menikah karena hidup ini ingin saya fokuskan untuk ibadah. Tidak mau direpotkan dengan urusan rumah tangga, urusan anak, urusan istri, kira-kira itu. Jadi fokus ibadah, karena itu tidak mau menikah. Ya, dia berharap Rasulullah memberikan apresiasi lah, kira-kira itu ya. Lalu yang kedua, sahabat yang satu bilang lagi, ya Rasul, saya ini tidak pernah tidur kalau malam hari. Malam hari saya sibukkan dengan berzikir kepada Allah. Ya, jadi ihya'il lail ya, menghidupkan malam harinya dengan menyibukkan diri berzikir kepada Allah. Intinya malam hari full untuk berzikir, tidak tidur. Ya, berarti tidurnya sebaliknya ya, siang harinya. Lagi-lagi tujuannya fokus, konsen pada ibadah. Karena itu malam harinya dia tidak tidur. Yang ketiga, ya Rasul, saya tiap hari berpuasa. Tiada hari yang saya tidak berpuasa. Dan tiap hari saya berpuasa sebagai bagian dari melaksanakan ibadah. Nah, 3 tipologi sahabat yang ingin fokus pada ibadah itu berharap Rasul memberikan apresiasi. Yang satu tadi, yang pertama apa? Tidak mau menikah, gitu ya. Yang kedua karena untuk ibadah ya. Yang kedua malam harinya untuk berpikir, untuk qiyamul lail, sholat, pikir.
sampai tidak tidur. Yang ketiga, tiap hari puasa sebagai bagian dari ibadah. Apakah Rasulullah senang? Ternyata sebaliknya, Rasulullah tidak suka itu. Bahkan Rasulullah itu semacam marah lah kira-kira itu. Apa kata Rasulullah? Saya ini Nabi dan Rasul ya. Saya ini orang yang terbaik di hadapan Allah. Tetapi kata Rasul, asumu wa aftiru wa atazawwajun nisa. Saya ini Nabi dan Rasul, orang yang paling baik, orang yang kemudian dijamin masuk surga lah. Tetapi saya ini ya kadang puasa, kadang tidak. Asumu wa aftiru, kadang puasa, kadang juga tidak. Tadi untuk menjawab orang yang tiap hari puasa terus gitu kan. Wa atazawwajun nisa, ya saya juga punya istri. Saya juga punya istri, saya juga punya anak, saya punya keluarga. Jadi kalau kalian sepertinya gitu ya, kalau kalian ingin menjadi orang baik ya, maka harus proporsional itu. Saya saja sebagai orang yang terbaik di hadapan Allah, ya kadang puasa, kadang tidak. Nah, di sini Rasul mengatakan bahwa poinnya di sini, bahwa semua anggota tubuh kita itu punya hak. Lambung kita itu jangan kosong terus, puasa terus kan kosong ya. Tapi kadang diisi itu kan, biar untuk menggiling itu. Itu juga membahayakan secara kesehatan kan. Mata kita itu juga perlu istirahat. Lambung kita perlu bekerja, maka kemudian perlu makan, ya. Perlu asupan yang cukup. Mata kita ini juga perlu istirahat, jangan tiap malam melek terus gitu ya, untuk qiyamul lail. Lalu organ tubuh kita itu juga punya fungsi-fungsi, punya fungsi-fungsi biologis itu kan, karena itu menikah. Nah, kalau fungsi-fungsi dari tubuh kita itu tidak dilaksanakan, maka kita berbuat dolim terhadap diri kita sendiri. Kita mendolimi mata kita, mendolimi lambung kita, mendolimi organ-organ tubuh kita. Itu artinya kan dolim kepada diri sendiri atas nama ibadah. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi karena itu berlakulah secara proporsional. Jangan melampaui batas. Jadi dolim kepada diri sendiri itu artinya melampaui batas dari yang seharusnya ia lakukan tapi ia tidak lakukan. Memenuhi hak-hak dasar terhadap diri kita. Misalkan ya orang Islam tidak sholat, itu dolim apa enggak? Dolim kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena ibadah sholat itu adalah kewajiban individual, gitu kan. Nah, kalau kemudian dia tidak sholat, maka dia telah berbuat dolim pada dirinya sendiri. Dia tidak puasa, berbuat dolim kepada siapa? Dirinya sendiri. Nah, tapi kalau ada orang wajib berzakat untuk fakir miskin, tapi kewajibannya tidak ditunaikan, dia berbuat dolim kepada siapa? Dia berbuat dolim kepada fakir dan miskin, kepada orang lain. Nah, itu. Jadi kalau dia punya kemampuan untuk membantu orang lain secara finansial, bahkan kewajiban itu harus ditunaikan tapi dia tidak menunaikan, maka dia telah berbuat zalim dan kezalimannya itu berdampak secara sosial. Nah, itu kembali lagi tadi konsekuensi dari ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah ya. Hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kewajiban kepada manusia dia tidak tunaikan, maka dampak buruknya itu akan berdampak secara sosial. Nah, ini kan membahayakan. Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, maka orang lain tidak rugi. Ya kan? Kan nggak ada pihak lain yang dirugikan. Orang Islam kok tidak puasa,
orang lain rugi apa tidak? Tidak. Ya, karena itu adalah sifatnya individual. Tapi tadi kalau ada orang harusnya berbuat mengeluarkan zakat, ada kewajiban zakat, tapi dia tidak tunaikan, ada yang rugi? Ada. Siapa? Mereka yang punya hak atas harta zakat itu yang kemudian tidak dikeluarkannya. Nah, kira itu kan. Maka mereka yang tidak berzakat memiliki kesalahan, memiliki dampak yang secara sosial akan menyengsarakan banyak orang. Tapi kalau orang tadi tidak sholat kan tidak menyengsarakan orang lain. Ya itu kan. Orang yang tidak sholat itu telah berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia telah mendolimi orang lain. Demikian. Ya, baik, masih ada waktu 5 menit Ustadz. Satu lagi ya Ustadz, ini dari YouTube ya Ustadz. Ini ada Ibu Mulyati, sholat qobliyah maghrib dan isya apa harus niat sholat mutlak? Mohon penjelasannya dari Ibu Muldi Wanayasa. Ya, sholat qobliyah ba'diyah ya sering disebut dengan sholat rawatib ya. Sholat rawatib itu sholat yang menyertai sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Sholat wajib kita kan 5 waktu ya. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini sholat wajib, mafruḍah, sholat fardu. Nah, sholat-sholat sunnah yang menyertainya disebut dengan sholat rawatib. Sebutannya ada sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah. Itu konsepnya gitu ya. Sholat sunnah qobliyah itu berarti sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib sebelum sholat wajib dilaksanakan. Jadi misalkan sholat duhur ya. Mau sholat duhur, qobliyah dulu deh. Sholat qobliyah duhur. Kemudian setelah sholat duhur, ba'diyah. Nah, karena apa? Lakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat duhur. Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib ya. Bentuknya ada qobliyah, sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat wajib, dan yang kedua adalah ba'diyah, yaitu setelah pelaksanaan sholat sunnah wajib. Nah, lalu bagaimana niatnya? Ya niatnya ya diniati qobliyatan, ya. Sholat sunnatan qobliyatal, misalkan qobliyatal maghrib, ba'diyatal maghrib, begitu saja. Ya diniatilah sebagai sholat qobliyah maupun ba'diyah. Nah, mengenai posisi hukumnya gitu ya, posisi hukumnya di antara qobliyah dan ba'diyah itu ada qobliyah dan ba'diyah yang sunnah mu'akkadah. Hukumnya itu sunnah mu'akkadah. Misalkan kalau qobliyah dan ba'diyah maghrib ya, sholat sunnah qobliyah yang mu'akkadah itu ba'diyah maghrib. Kalau qobliyahnya gimana? Ya qobliyahnya juga sunnah, tapi tidak mu'akkadah ya. Sangat dianjurkan. Tapi kalau melaksanakan ibadah berpahala ya berpahala. Ya. Nah, kemudian isya juga demikian. Isya itu ba'diyah isya, ya, ba'diyah isya. Kalau duhur ya qobliyah dan ba'diyah itu mu'akkadah. Ya, jadi begitu ya. Kalau memang posisinya sholat qobliyah atau ba'diyah, maka niatkanlah sesuai dengan pelaksanaan sholatnya, bukan menggunakan niat yang lain ya, karena tadi sholatnya memang sudah ditujukan secara spesifik, yaitu qobliyah maupun ba'diyah. Demikian para pendengar religi pagi rahimakumullah ya, kajian pada pagi hari ini semoga memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga ikhtiar kita untuk ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afu minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Dan pendengar, demikian Religi Pagi bersama Ustadz Ridwan pada pagi hari ini dengan tema yaitu menghidupkan sunnah Nabi dalam keseharian ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Ridwan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan nantikan Religi Pagi selanjutnya besok di waktu yang sama bersama guru-guru kita yang lain. Mewakili seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, saya Priyo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tepat pukul 6 kami hadirkan Warta Pagi. Kami akhiri Religi Pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, kedatangan dan keberangkatan penumpang di Daob 5 Purwokerto meningkat signifikan selama libur panjang Idul Adha. Dampak warga yang membuang sampah sembarangan, petani di wilayah Kecamatan Sokaraja dan Kalibagor kesulitan menanam padi. Itulah pokok berita yang akan hadir dalam Warta Pagi kali ini. Pada akhir berita kami sampaikan komentar. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Selasa 10 Juni 2025. Bersama saya, Priyo. Kami awali Warta Pagi dengan informasi tentang kedatangan dan keberangkatan penumpang di Daob 5 Purwokerto meningkat signifikan selama libur panjang Idul Adha. Informasi selengkapnya dilaporkan Yanwar Adi. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto mencatat lonjakan signifikan pada volume penumpang yang datang dan berangkat selama libur Idul Adha 1446 Hijriah. Pada 5 Juni 2025, jumlah penumpang turun di stasiun-stasiun wilayah Daob 5 mencapai 21.000 orang, meningkat sekitar 120% dibandingkan hari-hari biasa. Manajer Humas Daob 5 Purwokerto, Kris Biantoro mengatakan, volume penumpang dengan kedatangan terbanyak di wilayah Purwokerto yakni di Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Kroya, dan Stasiun Kebumen. Selain kedatangan, jumlah keberangkatan penumpang juga mengalami kenaikan. Tercatat penumpang naik dari stasiun-stasiun di wilayah Daob 5 meningkat 83%. KAI Daob 5 menyediakan sebanyak 10.180 tempat duduk per hari untuk perjalanan kereta api yang berangkat dari wilayah Daob 5. Data menunjukkan bahwa tingkat keterisian atau okupansi kursi cukup tinggi. Sudah mencapai 117% dari kapasitas yang disediakan, yakni 10.180 tempat duduk. Sudah terjual hingga 11.902 tempat duduk. Daob 5 Purwokerto sendiri mempersiapkan layanan optimal dalam menghadapi arus balik Idul Adha yang mencapai puncaknya pada Senin 9 Juni 2025. Volume penumpang diperkirakan tetap tinggi seiring berakhirnya masa libur, dengan tingkat okupansi kereta api yang sudah melebihi kapasitas pada beberapa perjalanan utama. Yanwar Adi melaporkan. Rencana usulan mantan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, menjadi pahlawan nasional kembali digaungkan dalam kegiatan Zikir Nurul Waton memperingati hari kelahiran Presiden Soeharto. Kepada wartawan usai kegiatan Zikir bersama, perwakilan keluarga mantan Presiden Soeharto Arga. Kepada wartawan, usai kegiatan Zikir bersama, perwakilan keluarga mantan Presiden Soeharto menyampaikan
beberapa ulasan. Dan berikut kita dengarkan laporan Arga Diraksa. Kita merasa terpanggil bahwa Soeharto layak mendapatkan dukungan sebagai pahlawan nasional. Rencana usulan mendorong nama mantan Presiden kedua Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali digaungkan di Karanganyar. Rencana itu disampaikan perwakilan keluarga besar Presiden Soeharto, Fahri Nismaapi, dalam acara Zikir Nurul Waton peringatan hari kelahiran mantan Presiden Soeharto di Kompleks Makam Astana Girimbangun, Desa Girilayu, Kecamatan Mateseh, Karanganyar. Menurut Fahri, peringatan hari kelahiran mantan Presiden Soeharto merupakan momen tepat untuk kembali menggaungkan rencana tersebut. Pasalnya, masyarakat perlu tahu apa yang selama ini yang belum diketahui tentang sosok Soeharto. Mantan Presiden Soeharto, lanjut Fahri, merupakan founding father bangsa Indonesia bersama dengan Presiden Soekarno. Banyak hal baik yang telah dicontohkan mantan Presiden kedua itu pada bangsa Indonesia. Bahkan Soeharto merupakan sosok yang telah menyelamatkan sebuah cita-cita baik bangsa Indonesia. Maka Fahri mengungkapkan melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk mendukung sosok Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Fahri menambahkan rencana usulan ini bukan kali pertama disampaikan ke pemerintah pusat. Namun dari hasil pengajuan usulan terakhir, berkas usulan telah diterima Kementerian Sosial dan Sekretariat Negara. Kita merasa terpanggil bahwa Soeharto layak mendapatkan dukungan sebagai pahlawan nasional. Mengenai para pihak yang gonjang-ganjing di Jakarta ada ini, buat saya itu adalah riak-riak demokrasi, riak-riak yang menurut saya kurang pas. Karena kita harus lihat fakta dan data. Sementara itu, Panitia Majelis Zikir Nurul Waton Majen TNI Herianto Syahputra mengatakan, selain mendoakan mantan Presiden Soeharto di hari kelahirannya, juga turut mendoakan bangsa dan negara Indonesia agar ke depan seluruh usaha yang dilakukan pemerintah, TNI dan Polri untuk menjaga pertahanan negara dapat terus terjaga dengan diiringi sebuah doa. Yang intinya kita berharap perjuangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah negara saat ini menjaga kedaulatan negara, TNI Polri, jaga keamanan dan pertahanan negara itu dikuatkan dengan doa. Adapun kegiatan Zikir Nurul Waton diwarnai dengan penandatanganan kerjasama antara Majelis Zikir Nurul Waton dengan Badan Wakaf Al-Quran tentang kerjasama di bidang pertanian organik, distribusi dan pembinaan Al-Quran serta pengelolaan titik air bersih. Kediraksa melaporkan. Selanjutnya pendengar, petani di Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas mengeluhkan banyaknya sampah yang masuk ke saluran irigasi sehingga petani tidak bisa bercocok tanam. Informasi selengkapnya kita akan dengarkan laporan Kitopo dalam Jurnalisme Warga berikut ini. Mohon izin melaporkan, saya saat ini di lapangan bersama petani yang merasa dirugikan dengan adanya sistem pembuangan sampah yang nggak jelas. Bagaimana jenengan dengan adanya pembuangan sampah yang nggak karu-karuan ini? Ya, harapan kami sebagai petani dari dinas ada perhatian lah untuk masalah sampah, terutama yang digunakan untuk saluran irigasi. Masalahnya itu dari hulu, kita sebagai petani di daerah Pajerukan khususnya itu sebagai ibaratnya lahan untuk pembuangan sampah dari daerah Sokaraja Kidul, Sokaraja Tengah. Terima kasih Mas Aziz. Pak Kadus, ini bagaimana dengan kondisi yang ada jenengan selain sebagai Kadus juga jenengan sebagai petani yang di wilayah Desa Pajerukan yang mana sebagai ending dari semua sampah wilayah kota? Ya, ini untuk kami selaku petani bahwasanya sangat terganggu dengan adanya sampah yang dibuang sembarangan, sehingga sawah kami itu banyak sekali sampahnya. Plastik yang tidak bisa hilang menyebabkan kesuburan tanah juga berkurang. Karena itu kami mohon untuk dari dinas yang terkait untuk bisa menyelesaikan problem yang ada di desa kami, khususnya petani Ngudi Tuwuh, karena ini ada hajat hidup orang banyak, khususnya untuk wilayah pertanian di Lombok Tani Ngudi Tuwuh. Oke, terima kasih pada Pak Kadus dan juga Pak Adi selaku warga Desa Pajerukan yang merasa dirugikan dengan adanya yang seharusnya untuk irigasi pengairan, tetapi dimanfaatkan sebagai tempat sampah terpanjang mulai dari wilayah pasar yang berada di Sokaraja Tengah dan Sokaraja Kidul. Matur suwun, salam tangguh, salam kemanusiaan. Bravo relawan.
Green Banyumas. Ya, selanjutnya kita beralih ke Purbalingga. Pendengar, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas pada perayaan Idul Adha mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah. Sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas pada perayaan Idul Adha di Purbalingga mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga salah satunya terjadi di Pasar Hartono Purbalingga. Daging ayam ras yang biasanya Rp30.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Seperti yang dikatakan Heriati, pedagang daging ayam ras di Pasar Hartono, kenaikan harga daging ayam ras ini tergantung harga ketika ia membeli dari penyedia atau pedagang di Pasar Segamas yang juga mengalami kenaikan harga. Heriati menyebut kenaikan harga daging ayam ras ini dalam sehari mulai Rp2 hingga Rp3.000 per kilogram. Pihak yang mengaku tidak asal menaikkan harga aji mumpung memanfaatkan momen libur lebaran Idul Adha. Namun karena dari pihak penyedia sudah terjadi kenaikan harga sehingga ia mengikuti. Naiknya baru 2 hari sebelumnya ya naiknya sehari ini kadang-kadang 2.000, kadang-kadang 3.000. Mungkin mesti sih saya memberikan kuda kanan buruh di desa Gimbiki teh dol moton payut balik kakan nasi. Oh berarti pulau sih nggak memiliki saya pasar biasanya sih saya dene ikan doso duko kapan iki nembe mana mulai niki kok kadang turun kadang lanjut malih itu mesti ngetut nasak yang beriko bose. Sedangkan pedagang sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Hartono, Karmi, juga mengakui terjadinya kenaikan harga pada barang dagangannya sejak beberapa hari sebelum Lebaran Idul Adha. Kenaikan harga diantaranya pada sayur kacang panjang yang sebelumnya seharga Rp12.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selanjutnya tomat yang sebelumnya hanya Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kalau kacang ya Rp15.000, buncis Rp15.000, kobis Rp6.000, wortel Rp10.000. Kacang sebelumnya pinten? Ya emang ini udah beberapa hari itu emang harganya palingnya kemarin 12.000, 14.000. Sekarang malah ndak ada barangnya. Kalau rempah-rempah 5.000 lah. Rempah-rempah kados niki bumbu dapur ya biasa lah harganya. Sementara itu Karmi menambahkan ada beberapa komoditas sayur mayur yang sempat melejit namun perlahan sudah mengalami penurunan harga, yakni timun sempat dijual seharga Rp14.000 per kilogram kini turun Rp2.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Kemudian wortel sempat ia menjual seharga Rp15.000 kini turun menjadi Rp10.000 per kilogram. Fitri Hasanah melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, TMMD Sengkuyung tahap 2 2025 di Desa Pasinggangan resmi ditutup selama 30 hari. Program ini berhasil melaksanakan semua target pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan. Program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 2 2025 di Desa Pasinggangan Kabupaten Banyumas resmi ditutup. Penutupan ditandai dengan penyerahan hasil TMMD dari Komandan Kodim 0701 Banyumas selaku dan Satgas TMMD Sengkuyung kepada Bupati Banyumas. Dalam program ini selama 30 hari mulai 6 Mei hingga 4 Juni, TNI bersama stakeholder termasuk masyarakat berhasil melaksanakan semua target pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik diantaranya revitalisasi rumah tidak layak huni dan pembangunan jalan rapat beton. Sedangkan pembangunan non-fisik berupa penyuluhan oleh dinas terkait. Dan Dim 0701 Banyumas Letkol Armet Ida Bagus Adi Purnama menyampaikan, TMMD merupakan program kerjasama yang terpadu dan berkelanjutan antara TNI, Polri, Kementerian Lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah yang memadukan program masing-masing instansi guna percepatan pembangunan di daerah. Program ini juga merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI, rakyat bersama pemerintah daerah, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang inklusif ke seluruh wilayah dalam menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Berapa hasil yang mampu dicapai dalam TMMD reguler ke-124 adalah sasaran fisik yang meliputi pembangunan fasilitas umum, antara lain pembukaan atau perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, saluran air irigasi, rehab rumah layak tidak huni, serta pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan rehab tempat ibadah, sekolah, puskesmas, pasar, ruang serbaguna, tempat dan sarana olahraga. Untuk kegiatan dengan sasaran non-fisik telah dilaksanakan berupa kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan pembekalan
berbagai materi yang berkaitan dengan peraturan hukum kehidupan sosial masyarakat dengan melibatkan narasumber dari dinas instansi terkait. Terkait jalan rabat beton yang sudah terbangun, Kepala Desa Pasinggangan Ari Sugiono menyatakan bahwa jalan tersebut akan menjadi akses penghubung antara Gerumbul Pengasingan ke Gerumbul Langgeran. Ia berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat hasil dari